Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan nabiyya wa rasulah ba'dah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyana wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila tariqil jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa istaqama sunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, salawat dan salam untuk Nabi yang kita cinta, yang kita rindu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai nggih, ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daurah tentang qiraat Warsh. Ya ini ya, daurah qiraat riwayat Imam Warsh, serial qiraat markas Imam Qalun. Baik. Insya Allah kita akan menggunakan materi slide ya, di mana poin-poin utama dari kitab yang sudah di-share PDF-nya coba kami rangkum supaya lebih difahami ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi solusi dari pembelajaran umat supaya qiraat itu lebih mudah sampai ke masyarakat ya. Baik, jadi ini kita sudah masuk di serial qiraat markas Imam Qalun ya, daurah qiraat riwayat Imam Warsh. Baik. Pertama yang kita akan bahas adalah tentang sekilas biografi Imam Warsh ya. Siapakah beliau? Ya, nama beliau itu Umar bin Sa'id bin Abdullah bin Amr bin Sulaiman bin Ibrahim. Ya, beliau lahir di Mesir tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi ya. Wafat di 197 Hijriah. Jadi beliau kurang lebih usianya itu 83 tahun ya, atau wafat di 812 Masehi. Baik. Nah, beliau dikenal dengan nama Abu Sa'id ya. Tapi julukan paling terkenalnya adalah Imam Warsh. Nah, beliau ini punya kunyah ya, atau panggilan Abu Sa'id. Ya. Kemudian kalau nama asli beliau tadi Utsman bin Sa'id Al-Qibti Al-Misri. Jadi beliau orang Mesir asli ya, dari suku Arab Qibti ya. Kalau kita pernah dengar dulu misalnya Kristen Koptik gitu ya. Nah, ada istilah itu, maksudnya Kristen orang Mesir tapi Kristen gitu ya. Nah, ini beliau ini imam qiraat asli suku bangsa Arab Mesir, maka disebut dengan Qibti ya. Baik. Nah, kenapa beliau diberi julukan Imam Warsh ya? Beliau ini dapat pemberian khusus ya dari sang guru yaitu Imam Nafi ya, yang punya makna warsyan ya. Warsyan itu artinya seekor burung yang mirip merpati putih ya, burung terkenal ya di zaman dulu, disingkat dengan Warsh ya. Dan Warsh ini bisa bermakna sesuatu yang dibuat dari susu ya, karena beliau punya kulit putih ya, punya warna kulit putih semacam itu ya, sehingga terkenal di kalangan Arab ya. Kalau Arab kan ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang bermacam-macam ya. Beliau termasuk Arab yang berkulit putih. Baik, singkat cerita ya, nanti bisa perdalam lagi tentang beliau di beberapa rujukan-rujukan yang muktabar. Nah, kita masuk di perjalanan intelektual beliau. Jadi ceritanya tahun sekitar 155 Hijriah ini, ya, Imam Warsh itu berangkat menuju Madinah dengan niat hanya untuk belajar qiraat. Ya, bukan untuk haji, umroh, dagang, ya, bisnis, bukan. Betul-betul ya, setelah beliau ngaji sekian waktu ketemu guru-guru ya, kemudian beliau mendapati yang paling terkenal ya di waktu itu qiraat dari Imam Nafi, maka beliau datang betul-betul ketemu dengan Imam Nafi ya di Madinah untuk hanya belajar qiraat ya. Nah, singkat cerita beliau datang di majelis pertamanya di Madinah itu. Imam Nafi mengajarkan Quran itu 30 ayat ya. Nah, beliau duduknya karena penuh majelisnya belakang gitu. Sehingga enggak wah ini ngajinya gimana nih biar bisa serius ya.
Maka kemudian beliau mendekati seorang seniornya, ya, murid senior, yaitu Al-Ja'farin disebutnya ya. Nah, dan beliau ngobrol-ngobrol, ya, minta syafaat supaya bisa menjadi murid khususnya Imam Nafi. Ya, sampai kemudian diceritakanlah tentang Imam Waras ini ya kepada Imam Nafi bahwa ada orang dari Mesir ya, asli Mesir ini pengen betul-betul belajar qiraat, datang ke Madinah hanya untuk belajar qiraat, tidak ada niat yang lain ya. Kemudian oleh Imam Nafi diperintahkan untuk kalau dia mau belajar coba mau nggak tinggal di masjid ya, sampai kemudian beliau dekat sekali dengan Imam Nafi sehingga bisa langsung wajihun biwajihin ya setoran Quran. Dan beliau berulang kali khatam Al-Quran, ya bahkan sampai puncaknya itu 4 kali dalam sebulan. Gitu. Ya, maka dari dulu tuh ya orang kalau perjalanan intelektualnya betul-betul luar biasa, ya sampai di puncaknya bahkan khatam di hadapan Imam Nafi itu sampai 4 kali dalam sebulan. Singkat cerita demikian ya. Nah, beberapa komentar ulama tentang Imam Waras ya. Di antaranya misalnya Al-Imam Al-Zahabi, ya, pakar hadis, beliau mengatakan beliau ini Imam Waras imam yang thiqah ya di dalam melafalkan huruf Quran dan menjadi hujah bagi generasi setelahnya. Ya, karena nomor 1 qiraat itu ya Imam Nafi karena kemuliaan 4 ya di Madinah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ya, disitulah banyak turun ayat Quran dilafadzkan oleh imam besar Imam Nafi. Dan Imam Nafi ini mewariskan qiraatnya itu kepada Imam Waras. Ya, maka beliau adalah hujah bagi generasi setelahnya. Ya. Sedangkan Al-Imam Hafidz Abul A'la beliau mengatakan Imam Waras adalah imam yang fiqh dan hujah dalam bidang qiraat. Ya, jadi kalau dikatakan ini bacaan siapa? Riwayat Imam Waras sudah selesai ya, sudah clear ya. Imam Azraq ini muridnya beliau. Ya. Imam Waras ini setelah mahir dalam bidang linguistik Arab, beliau merintis ya membuka sebuah lembaga yang dikenal dengan Maqra'ah Waras. Ya, jadi punya lembaga khusus untuk mentarbiyah umat supaya bahasa Arabnya kuat ya, terutama dalam bidang qiraat itu juga tajam. Maka bacaan beliau diakui secara kuat ya oleh para ulama. Baik. Nah, berikutnya adalah muridnya Imam Waras ya. Sebenarnya beliau muridnya banyak sekali ya, tetapi diambil 2 saja yang terkenal yaitu Abu Yaqub Al-Azraq ya, ini Thariq Syatibiyah, juga ada Muhammad bin Abdul Rahim Al-Asbahani ada di jalur Thayyibah ya, jalur Thayyibah. Baik. Nah, berikutnya kita masuk langsung ke usul qiraat Waras ya. Kita akan coba pelan-pelan sekali ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bila nanti ada sesuatu yang belum nyantol, langsung aja komentar ya, langsung suara boleh. Ya, silakan karena kita ingin di sini banyak diskusi insyaallah taala. Pertama adalah bab basmalah ya. Bab basmalah. Nah, Imam Waras punya kekhususan tentang bagaimana melafadzkan basmalah di dalam Al-Qur'an ya. Jadi ada 3 cara ya basmalah yang beliau gunakan ketika membaca Quran itu menemukan pertemuan antara akhir surat dengan awal surat yang lain. Ya, jadi ada 3 cara basmalah antara 2 surat yang diriwayatkan oleh Imam Waras ya, dan ini ada sedikit perbedaan dengan imam yang lain ya. Yaitu pertama, membaca basmalah dengan 3 cara sebagaimana Imam Qalun ya, yang pertama ngikut, nanti kita akan ulang lagi ya. Ada qat'ul jami', ada wasul jami', ada qat'ul awal, wasul sani dan seterusnya itu ya. Setelah ini nanti kita akan praktekkan. Nah, yang khusus dari Imam Waras adalah cara kedua, yaitu membaca dengan saktah tanpa basmalah. Jadi beliau menerapkan pembatas antara 2 surat itu adalah saktah ya, tanpa basmalah. Nanti kita akan terapkan ya. Cara ketiga adalah wasol langsung lurus tanpa basmalah. Ya, cara ketiga wasol tanpa basmalah. Baik ya, kita praktekkan satu-satu insyaallah ya. Jadi 3 cara ini. Baik. Cara pertama, contoh
Wa min syarri hasidin idza hasad. Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, coba ada yang bisa mempraktekkan? Silakan. Saya coba, Ustaz. Iya, monggo. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini cara basmalah saja ya tentang makharij sifatul huruf nanti kesempatan lain insyaallah ya. Ini cara pertama, insyaallah semua sudah maklum ya. Berikutnya cara kedua ya adalah dengan cara waqaf kemudian wasl ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Saya coba, Ustaz. Nggih, monggo. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nggih ya. Tebal tipis roknya nanti ya kesempatan berikutnya, yang penting waqaf asalnya dulu. Baik. Nah, cara ketiga ya wasol semua. Ya, ada bismillah. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, silakan. Saya coba, Ustadz. Nggih, monggo. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillah. Gitu ya, Ustadz? Nggih, wa min syarri qol apa? Tasdidnya agak ditawasudkan roknya, rok matinya, kemudian tipisnya. Syarri, silakan ulangi Ustaz. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut. 3 cara tersebut itu Imam Hafs juga sama, Imam Qalun juga sama. Nah, yang unik adalah cara keempat. Ya, cara keempatnya Imam Warsh. Gimana? Ada saktah. Ya, saktah. Wa min syarri hasidin idza hasada. Qul a'udzu birabbin nas. Aduh, mohon maaf saya batuk. Ya, ada. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillah. Bismillah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan, ada yang bisa mempraktekkan, monggo. Berarti nggak pakai nafas ya, Ustaz? Ya, dia berhenti ya seperti waqaf tetapi tanpa mengambil nafas. Monggo. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini khusus caranya Imam Warsh ya. Ketika ada 2 surat ya, kita di akhir ujung surat, kemudian awal ayat, boleh dengan saktah. Ya, jadi setiap nanti nanya. Nggih, monggo. Itu hasadah saktah itu tetap dibaca qalqalah atau tetap dibaca fathah? Dibaca qalqalah, Ustaz. Dia waqaf tapi rasa wasol tapi rasa waqaf. Gimana ya? Jadi saktah ini ya adalah kalau saktah kan harusnya fathah ya. Kalau diwasol ya itu di fathah. Hasada kul a'udzu, itu di wasol. Ini waqaf tapi rasa wasol. Oh, begitu ya. Wasol tapi rasa waqaf gitu ya. Ya.
Hanya nafasnya saja yang saktah ya, Tat? Iya, Ya, nafasnya aja. baik, baik. Ya, Kul, ya jazakumullah. misalnya, ya kalla bal rona, ya itu kan. Ya, iwaja qayyima, nah seperti itu ya. Hasad, kul a'udzu, nah seperti itu. Baik, baik, baik. Jazakillah Ya. dan jazakumullah, Tat. Oh iya, oke. Jadi clear ya. Ini kekhususan Imam Waras. Jadi apa yang unik dari Imam Waras itu ini nggak ada di yang lain ya. Salah satu yang Baik, baik, yang baik. unik. Dah clear ya. Nah, Ya, ini Ya, cara Allah. keberapa ini tadi? Cara Keempat. keempat. Cara Ya. kedua. Cara keempat kalau urutannya ya. Tapi kalau di apa namanya dalam penjelasan para ulama ini cara keduanya Imam Waras. Kalau cara pertama ada 3 cabang ya, menggunakan basmalah. Nah, berikutnya nggak ada basmalah sama sekali. Ya, wasol aja, nerobos. Wa min syarri hasidin idza hasada qul a'udzu birabbin nas. Tuh, wasol. Ya, coba dipraktikkan silakan. Kenapa nggak ada basmalah? Riwayatnya begitu, Ustaz. Hadisnya Riwayat maksudnya. dari Imam Waras begitu. Ya, jalur Imam Waras membolehkan apa? Langsung nyelonong tanpa harus apa? Basmalah. Pakai tawat juga nggak boleh ya? Enggak boleh ada pemisah, Ustaz. Langsung wasol. Ya. Enggak boleh saktah juga. Saktah tadi sudah cara kedua, ini cara ketiganya atau cara kelima kalau yang nomor 1 dicabangkan 3. Coba boleh dipraktekkan, silakan. Saya Ustadz. Ye. Wa min syarri hasidin idza hasada qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi nanti siap-siap ya, nanti kalau setoran Quran ya, guru minta kita membacakan riwayat Waras di antara 2 basmalah. Nanti boleh seperti ini ya, boleh dengan cara tanpa basmalah langsung wasol. Sampai sini clear ya? Coba ada yang bisa mengulangi? Kesimpulannya saja, gimana tadi? 1. Diputus Ye, semua. diputus semua. Terus? Lupa. Sama membaca basmalah antara kedua surat, Ye, terus? sama dengan qatul jami, qatul al-jami. Wasul jami. Kedua qatul awal dan wasul sani. Wasul sani, terus? 3 wasal ajami. Ye. Yang kemudian tanpa basmalah terbagi 2 lagi. Sakta tanpa basmalah dan wasal tanpa basmalah. Oke, nah clear ya. Alhamdulillah selesai bab basmalah. Lanjut sekarang kita Masih ada masuk. pertanyaan sedikit Ustadz dengan topik basmalah ini. Silahkan. Untuk surah-surah Al-Ba'atul Zuhar gimana ya Ustadz ya? Yang mana Ustaz? Surat yang apakah masih sama saja bacaannya untuk surah-surah yang berawalan seperti surat Qiyamah Al-Ba'atul Zuhar? Surah-surah Al-Qiyamah, Al-Balad yang berawalan wailul atau la. Perbolehkan Ini berlaku untuk semua Ustaz. Jadi 5 cara itu berlaku untuk semua kecuali nanti hanya di surah Al-Anfal dengan At-Taubah. Oh, jadi tidak dibedakan ya Ustadz ya? Surat-surat tersebut dengan surat-surat lainnya. Sama aja ya. Demikian ya, wallahu a'lam. Lanjut, ada lagi? Lanjut ya. Baik. Bismillah, lanjut masuk bab mad. Nah, ini juga unik ya. Imam Waras punya khusus terkenal dengan bacaan tul. Ya, jadi kalau Imam Hafs ya punya bacaan 4 atau 5 harokat mad wajib mad jaiz. Nah, kalau Imam Waras ini mad wajib muttasil dibaca panjang 6 harokat. Ya, mad jaiz munfasil dibaca panjang 6 harokat. Ya. Tidak ada koser, tidak ada tawasud dalam hal ini. Sampai sini clear sudah?
Ya. Ya, mat lazim sama ya, dihukuminya karena ketemu hamzah dipanjangkan sampai 6 harokat ya. Baik dalam satu kata maupun terpisah kata. Nah, nanti huruf alif dalam lafal ana, nah ini ada 4 bentuk ya, ada 4 bentuk. Kita coba praktekkan ya. 4 bentuk dari lafal ana di dalam Al-Qur'an ya. Jadi di Al-Qur'an itu ana terkadang ketemu dengan hamzah berharokat fathah, maka dibaca mad munfasil. Mad munfasil tadi berapa harokat? 6. 6. Ya, maka di sini 6 juga. Ana awwalul muslimin misalnya dan seterusnya ya. Jadi ana ketemu hamzah berhuruf fathah dibaca berapa? 6 harokat. Silakan coba 6. praktek Ustaz. Saya coba Oke. Ustaz. Setelah hamzah qata fathah dibaca mad munfasil. Contoh ana awwal. Ya. Sama juga ketika dia hamzah qata'nya dhammah, dia dibaca dengan mad munfasil juga. Contoh ana uhyi dan seterusnya. Silakan praktek coba. Monggo, ada yang bisa mencontohkan 6 harokat ketika ana ketemu dengan hamzah berharokat dhammah. Monggo, silakan. Coba ya. Siapa? Oke, Saya ada. silakan. Ana uhyi. Ya. Nah, bagaimana kalau hamzahnya ini kasroh? Ya, kalau kasroh dia diperlakukan hadzaf atau membuang alif. Sama dengan ketika dia ketemu huruf selain hamzah berharokat. Ya, itu juga hadzaf alif. Ya, jadi 2 ketemu hamzah dengan 6 harokat, 2 hadzaf alif. Ya, contoh ana illa ana rabbukum. Silakan. Ana illa ana rabbukum. Ya, ini contoh ya. Contoh pertemuan antara ana dengan hamzah harokat kasroh dan huruf hijaiyah selain hamzah berharokat. Udah selesai nggih? 4 bentuk lafal ana. Pertanyaan silakan. Kalau tidak kita lanjut. Mudah ya insya Allah ya. Sampai detik ini mudah nggih? Halo. Hampir sama kayak kolon ya Ustaz enggak ya? Oh ya? beda. Kolon beda. Beda banget. Beda banget. Kolon beda Iya. banget. Kok bisa beda banget? Begitulah qiraat seru. Gurunya sama, bacanya beda. Padahal satu guru. Iya, satu guru ya. Karena beliau ya Imam Nafi ini beliau itu 70 guru. Ya, beliau seleksi bacaannya. Kalau ada bacaan 2 guru minimal sama, beliau ambil. Tapi kalau bacaan imam tersebut ya guru tersebut sendirian, yang lain nggak mengikuti kayak gitu, maka beliau tinggalkan. Ya. Clear sampai Ustaz, sini ya? Ustaz mau nanya. Silakan. Kalau yang di dalam Al-Qur'annya itu ada tanda kayak kalau misalnya kayak ana illa itu ada tanda sifrul mustatilnya atau enggak? Kalau riwayat Hafs tetap ada Ustazah. Kalau Qur'annya misalnya nanti riwayat Hafs gitu ya, nanti ada catatan pinggir aja riwayat Warsh ya. Adapun nanti misalnya asli riwayat Warsh, aduh saya enggak bawa. Nanti kita tunjukkan ya bagaimana ini jadi ada bendera kaimat lazimnya. Iya. Ada tandanya Ustaz ya? Nanti kita buktikan ya setelah ketemu mushafnya ya. Nah, Ustaz. Afwan. Ada lagi? Bagus. Pertanyaan bagus. Ustadz, Nggih. kalau kan saya ada beli itu Al-Quran kolun. Cuma di situ tulisannya kok Mintoriki Abi Nasyid. Itu sama nggak dengan Syatibiyah? Ini riwayat kolun. Iya. Riwayat kolun Abi Nasyid bisa jadi Thayyibah Ustazah. Coba nanti kita cek lagi. Iya.
Saya mau tanya itu aja kok tulisannya toriknya itu gitu. Karena pesannya kan sesuai dengan yang direkomendasi. Apakah betul? Abinasid bentar, nanti kami cek lagi ya. Toriknya Syatibiyah. Jadi Syatibiyah itu mengambil salah satu murid jalurnya Imam Qalun. Nah, nanti ada dua murid itu Abinasid, apakah Abinasid ini Syatibiyah harus dicek dulu, Saudara. Ya, baik Ustaz. Terima kasih. Baik, ada lagi? Lanjut ya, gampang ya. Sampai di sini mat. Lanjut, bismillah. Berikutnya adalah mad badal. Nah, ini juga kekhususannya Imam Warsh. Ya, mad badal ini hanya ada di Imam Warsh. Kalau ada bacaan mad badal kok dibaca model-model lain-lain. Nah, ini ciri khas dari Imam Warsh. Ya, bagaimana cara baca mad badal Imam Warsh? Beliau membaca dengan 3 pilihan cara, ya, 3 model, 3 wajah. Pertama qasr 2 harokat, kemudian tawasud 4 harokat, isba 6 harokat. Nah, ini nanti kalau kita setoran ke guru, ya, ketemu mad badal dibaca semua tuh 2, 4, 6. Ya, contoh ketika 2, amana 2, adama 2, ya, 4, amana, adama 4, 6, amana, adamu, seperti itu. Ya. Sampai sini kira-kira ditangkap mad badal. Kenapa mad badal diperlakukan 2, 4, 6? Karena Imam Warsh menganggap ini huruf mad yang ketemu hamzah. Kita tahu namanya huruf mad kalau ketemu hamzah itu selalu apa? Selalu berubah, ya, menjadi 4 atau 5 untuk riwayat Hafs, ya. Nah, tapi kok hamzahnya di depan? Nah, kalau imam yang lain dianggap mad badal mad tobi'i, ya, bagian dari mad tobi'i. Tapi khusus Imam Warsh, ya, sebagai bentuk konsistensi bahwasanya huruf mad kalau ketemu hamzah maka dia ceritanya jadi panjang, maka Imam Warsh, ya, mengambil pendapat, ya, berdasarkan riwayat, ya, bukan ngarang, ya, mengambil pendapat dengan salah satu badal. 3 cara menghadapi mad badal. Maka dari peristiwa inilah mad badal menjadi khilaf. Apakah dia mad asli atau mad tobi'i atau dia mad far'i. Ya, gara-gara pendapatnya Imam Warsh. Baik, dipraktekkan, silakan Ustaz, ada yang bisa mencoba 2, 4, 6 mad badal, monggo. Silakan. Kan setelah ini, nggih, monggo. Mana? Berapa harokat, Ustaz? Yang 2 dulu deh ya. Iya, harus 2 dulu urutannya. 2, 4, 6. Amana. Kepanjangan, Ustaz. Amana. Amana. Ya. Adamu. Ya. 4-nya? Amana. Ya. Adamu. Nggih, 6. Amana. Adamu. Nggih, dah bisa ya berarti mad badal ya. Nah, ini sampai sini sih masih gampang, simpel ya. Nah, ternyata ada namanya pengecualian mad badal. Ini harus hati-hati. Ya, karena tidak semua mad badal itu 246 ya, karena ada mad badal itu yang dia kadang itu syabihul badal ya, menyerupai mad badal atau beberapa kasus. Nah, ini yang mulai agak harus mikir ini ya. Yang pertama adalah kalau sebelum hamzah huruf sukun sahih dalam satu kalimat. Ya. Jadi sebelum hamzah itu ada huruf sukun, ya, huruf sukunnya itu huruf sehat, bukan huruf ilat, bukan alif waw ya, ya, dalam satu kalimat. Maka Imam Warsh membaca dengan qasr, hanya 2 harokat, ya. Mas'ula, nah begitu ya. Adh-dham'anu, ya, al-Qur'ana, semacam itu.
ya. Mad'uma. Jadi hanya 2 harokat. Silakan sudah dipraktekkan. Coba ya Ustaz. Ye. Mas'ula. Al-Dham'anu. Al-Qur'anu. Mad'uma. Ye, ya. Jadi hanya 2 harokat di huruf yang hamzahnya itu depannya ada sukun shahih dalam satu kalimat. Ya. Sahih Baik. maksudnya bukan mu'tal ya Ustaz. Bukan mu'tal, bukan huruf ilat, ya. Dia huruf shahih yang sukun. Huruf mu'tal, huruf alif, waw, ya, ya disebut huruf penyakit, huruf ilat. Nah, ini sedikit-sedikit nyerempet ke bahasa Arab, ya. Baik, lanjut nggih. Nggih, monggo. Nggih, silakan. Itu mungkin dalam satu kalimat atau dalam satu kata itu. Saya bingung menerjemahkan ya. Ini enaknya gimana ini? Saya siap merubah deh. Kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimah dalam bahasa Arab itu kan beda ya. Nah, ini sebenarnya kalimah dalam bahasa Arab ya. Kira-kira enak mana? Satu kata aja. Saya butuh kesepakatan ini karena semua hal nanti terkait kayak gini nih. Kata. Lebih tepat kata. Saya rubah kata ya. Jumlah. Bingung lagi. Oke, saya rubah Kan kata dulu. jumlah kalau dalam bahasa Arabnya. Bagus ya, ini mana tadi? Saya rubah. Kita sepakati di sini satu kata, nggih. Nah, clear? Nah, jadi langsung kita terjemahkan ya. Kalimah kita terjemahkan dengan kata. Baik, alhamdulillah ya. Usulan yang berfaedah insyaallah. Lanjut, kedua nggih, yang B. Mat iwat. Apa mat iwat? Ada yang tahu mat iwat apa? Yang fathah tanwin di wakof. Nggih, di wakof ya. Ada alif yang menggantikan fathah tanwin. Ya, contohnya bina. Nah, itu tuh ya. Bina, ini bina kalau riwayat Warsh dibaca berapa harokat? 6 harokat ya? 6, berarti 6. Bina, hanya 2 harokat. Ya. Loh, saat itu kan mat badal. Mat iwat sih. Ya. Tapi karena kita taunya badal itu adalah hamzah setelahnya alif, ya. Ya termasuk dimasukkan pengecualian oleh Imam Warsh. Ya, nisa, ya itu semua sama. Loh Ustaz, kenapa nggak ada alif di situ? Ada alifnya, nggak ada rosem ya. Sebab keaslinya itu binaa, kalau ada rosemnya alif 2 nggak mungkin. Ya itu nanti ada pembahasan khusus. Ya dalam usul riwayat Hafs. Taib, clear ya, mat iwat? Boleh dicontohkan, silakan. Monggo. Yang mana Ustadz? Binaa? Ya, binaa, ma'a, nisa'a. Oke, binaa. 6 harokat sudah. 6, kemudian A-nya yang 2. Binaa. Ye. Satu aja, cukup ya? Ya, tambah lagi Ustaz. Satu aja. Oke, silakan. Satu aja Ustaz. Ye, monggo kalau mau nambah. Apa yang mati wat juga Ustaz? Nisa. Miro. Ya. Ye. Nah ya, gampang lah ini. Alhamdulillah insyaallah ta'ala. Baik, lanjut. Yang C. Jika ibtidak dengan hamzah wasol. Nah ini penting ini. Ya. Ingat di riwayat Hafs itu kita bacanya utumina itu kan. Iti gitu. Ituni gitu kan. Nah, ya. Gimana Imam Waras? Ada yang tahu? Gimana Imam Waras bacanya? Dia hanya 2 harokat. Ya, dia nggak dibaca dengan berapa? Dengan 6 harokat, 4 enggak. Ya.
Utumina, ituni. Ya, silakan dipraktekkan sudah. Utumina, gitu ya Ustaz. Nggih. Utumina, Nggih. ituni. Ya. Udah clear ya? Lanjut. Lafat khusus yaitu Israil ya. I-nya 2 harokat. Ya, ini dibaca qasar. Silakan Ustaz. Ronnya 6 ya Ustaz. Nggih. Coba ya. Israila. Nggih. Nah, berikutnya lafat yu'akhidhu dengan derivasinya ya. Bisa bermacam-macam derivasi itu turunan-turunannya ya. Pokoknya kalau ada kalimat yu'akhidhu ya. Akhoda yu'akhidhu ya dan seterusnya itu semuanya dibaca dengan qasar. Ya. Yu'akhidhu. Ya, silakan coba praktekkan. Monggo, ada yang bisa mencoba yu'akhidhu 2 harokat. Silakan. Mau tanya Ustaz. Nggih. Itu derivasi itu maksudnya tasrif lugawinya. Tasrifnya, nggih, tasrif lugawinya ya. Pecahan-pecahan pokoknya kata dasarnya akhoda yu'akhidhu ya. Tu'akhidhu terus apa lagi? Yu'akhidhuna. Nggih, yu'akhiduna pokoknya akhoda. Akhoda. Tu'akhidni. Ya, tu'akhidni sama. Semua derivasi ya, pecahan-pecahannya itu dibaca dengan qasar. Silakan sudah praktekkan. Oh, 2 harokat saja. Boleh? Salah seorang supaya melengkap. Nggih, silakan. Yu'akhidhu. Nggih, 2 harokat saja ya. Dia tidak ada salah satu badal. Nah, itu aja ya derivasi nanti bisa. Ini semua ada di Fars nanti ya. Jadi tenang aja ya. Asal kita tahu cara pakai kitabnya, nanti Farsnya akan ada penjelasan ya. Masih pengecualian mad badal ya? Banyak ya. Oke. Berikutnya coba lafat al-ana. Ada yang tahu al-ana? Mat lazim kilmi mukhaffaf kalau di riwayat Hafs. Nggih, kalau lewat Hafs itu bisa 2 cara. Al-ana, al-ana. Ini saya nggak bisa ngetiknya ya, jadi tulisan rosmnya gitu ya. Saya mau menambahkan hamzah di situ nggak ketemu ya, terpaksa tulisannya begitu. Tapi bisa baca ya, jamaah sekalian. Gimana Ustaz? 7 harokat? Itu tulisan al-ana itu ya nggak bisa diketik pakai ini ya karena hamzahnya kan nangkep di lam. Ya kalau Iya, tambah paham ada hamzah menumpangnya. Oke, saya bingung tuh gimana ini nulisnya. Yang penting terangin aja lah nanti gitu. Coba tulisan al-ana gitu kan rosmnya kan? Iya. Alif lam nun alana gitu kan? Nah dibacanya al-ana ada nangkring hamzah al-ana gitu kan? Al-ana itu riwayat Hafs ya. Kemudian al-ana bisa dengan tasdil. Nah, clear ya? Lafaz al-an ya, tulisannya kayak gitu aja lah. Nah, berikutnya bagaimana Imam Waras? Itu maksudnya apa Ustaz? 3 tambah 1 tambah 3. Ini cara membacanya bisa 7 kali Ustaz. Oh, maksudnya ada 7 wajah begitu. Iya, ada 7 wajah. Okay. Khusus untuk lafaz pengecualian F ini lafaz al-an itu ada 7 wajah. Oke. Mungkin bisa ditambahkan 7 wajah Ustaz supaya nggak bingung. Kirain 7. Oke. Ya. 3 cara ya. Cara ketiga itu dengan
mad badal kan? Ya, nomor 1 itu ada mad badalnya. Nomor 2 itu qasr, berarti nggak berlaku mad badal yang 3 wajah itu. Kemudian tashilnya dengan 3 wajah mad badal. 7 wajah ya. Jadi total berapa? 7 wajah. Coba boleh ada yang praktek? Yang pertama ibdal hamzah wasal dengan 6 harokat serta 3 wajah mad badal. Yang 3 wajah mad badal tuh yang 2, 4, 6 ya Ustaz? 2, 4, 6. Silakan. 2, 4, 6. Silakan ada yang praktekkan nomor 1. Al-ana gitu. Ya. Terus yang 4 harokat ya? Ya, setelah qasr, tawasud, isba. Silakan coba. Al-ana. Ya. Yang 4 harokat tuh A-nya ya Ustaz? Al-ana gitu. Iya. Terus 6 harokat. Al-ana. Ustadz, maaf Ustadz, bukannya harus dinakalkan? Iya Ustadz, harusnya ada nakal di situ Ustadz. Iya, nakal. Jadi sebentar. Jadi alana. Slide berikutnya, betul. Makanya saya nulisnya alana. Ya. Ada nakal di situ. Iya. Sebentar, saya cek dulu di sana ada keterangan enggak? Oh, sudah beda lafadz. Ada lula, nanti ada lagi yang semacam itu ya. Tadi kita di alana. Jadi yang nakalnya itu baru ada badalnya Ustaz ya? Oh. Sebentar. Saya Nah, ini. Ya, jadi hamzah yang kedua ya, yang nangkring di lam tadi itu untuk Imam Waras ya, dia dinakal. Jadi ada 2 peristiwa di sini ya. Ada ibdal hamzah wasal ya dengan nakal hamzah atsani yang kedua. Maka bacanya alana ya. Bentar. Baik, nggih. Hamzah wasal, ibdal hamzah wasal. Coba kita pakai ini sebagai pakai apa namanya supaya enak pakai ini nih, nerangin ini khusus untuk al-an ini dipakai tulis. Kelihatan ya? Ini layar saya. Kelihatan Ustaz. Baik. Kita coba al-an itu tulisannya kan ini set ini ya. Bentar, ini hamzahnya tanda baca ya. Ya. Dibaca aslinya nangkring di sini kan? Iya. Nah, gini ya. Nah, gini kan? Yang putih itu rosem, yang merah-merah tanda baca ya. Sampai sini dipahami ini? Sampai sini ya, dipahami ya? Nah, Imam Waras ya, wajah bacaannya tadi ada 7 macam. Ya, 7 macam. Yang pertama adalah ini, kita lihat di slide-nya tadi. Ibdal hamzah wasal dengan 6 harokat serta 3 wajah mad badal. Ini kita bukakan lagi sumbernya, nggih. Semua sudah download sumber ini? Belum. Sumber rujukan kita yang ini. Ya. Alhamdulillah ni fi riwayatul waris an-nafi.
Ini basmalah, mad qasar sudah, ana sudah, yu'akhidhu ini ya, tu'akhidna tadi sudah ya. Kemudian, ini al-ana ini. Kelihatan di layar Ustaz? Ya kelihatan, Tat. Ya, kelihatan ya. Jadi tulisannya tadi itu al-ananya begitu tuh. Ya. Selama ini kita bacanya enak aja ya, al-ana, nggak taunya tulisannya kita bingung suruh nulis. Ya, ini nanti Rasul Utsmani penjelasannya di Rasul Utsmani. Saya biasa membaca al-ana, A-nya panjang 6 harokat itu 6 Rasul harokat. apa? Hafs. Itu riwayat Hafs ya. Rasulnya semua Rasul Utsmani, Ustaz. Insya Allah semua Rasul Utsmani. Itu berarti Ya, kan tanda layarnya di atasnya Hamzah pertama, Ustaz. Nggih. Bukan Hamzah Ya. kedua. Betul, dari tadi tuh saya nyari itu. Ya. Nah, itu harusnya ini kan di bukan. Hamzah pertama. Nah, tadi saya kok ada yang nggak enak apa nih? Bentar. Gini ya. Iya. Al-ana ini 2 harokat saja ya? Yang mana? Dan hamzah keduanya Iya, ada mat keduanya asli, 2 ada harokat. mat badal. Bentar. Kita cek nih aslinya nih tuh. Al-ana ya kan? Iya. Ini cara set. Nah, baru bener ya? Iya. Iya, betul, Tat. Ya. Oke, al-ana itu kan? Iya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana Imam Warsh. Ya. Imam Warsh, kita buka kaidahnya nih, bahasa Arabnya al-badal ba'da harfil lam. Ya, dia ada ibdal setelah huruf lam. Fastas na'uha iktidadan bil harakah al-aridah. Nah, karena ada harokat aridah itu berarti hamzahnya hamzah wasol ya. Wa kana la yujadu hamz, maka seolah-olah tidak ada hamzah. Wa ada istisnauha, ada mu'tidad bil harakah al-manqulah. Ini nakal. Ya. Baik. Nah, bagaimana cara membacanya? Kayak begini. Ya. Ibdal hamzah wasol dengan 6 harokat serta 3 wajah mad badal. Ya. Ibdal hamzah wasol dengan 6 harokat serta 3 wajah mad badal. Nah, jadi ada ibdal hamzah wasol dengan 6 harokat. Al-ana itu kalau nggak ada nakal ya, kalau nggak ada nakal. Alana 2 harokat. Alana 4. Alana. Nah, demikian. Ketemulah kaidah pertama yang disebut dengan apa? Ibdal hamzah wasol dengan 6 harokat serta 3 wajah mad badal. Silakan Ustaz, ada yang praktekkan monggo. Saya coba ya, Ustaz. Ye. Alana. Ye. Alana. Berapa Ustaz? Itu 64. Oh, 64. Alana. Ye. Kemudian 66. 66, silakan. Alana. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Yang penting tahu caranya dulu lah ya. Nah, clear ya nomor 1, pelan-pelan kita supaya yang awam pun bisa ngejar ya. Nanti yang awam, Ustaz belum mudeng, angkat tangan langsung ya, langsung bersuara aja. Ya. Nah, yang kedua ini ibdal hamzah wasol dengan 2 harokat serta qasr mad badal. Ya. Kita buka tadi ini al-ana. Jadi di sini ibdal
ini menjadi berapa? 2 harokat. Terus ininya juga 2 harokat. 2 harokat doang, nggak boleh dia, nggak boleh melebihi ini. Alana. Ya, clear ya? Clear. Oke, lanjut praktekan sekarang. Alana, ya silakan. Alana udah. Iya, gitu doang. Kan gampang. Ya, Alana. gampang. Ya, gampang ya. Ya, dua. Memang gampang ya, nggak ada yang susah insya Allah ya. Baik, lanjut cara ketiga ya, langsung. Tashil hamzah wasal serta 3 wajah mad badal ya. Kita balik ke yang tadi. Jadi di sini menjadi apa? Tashil. Ya, di sini dibaca tashil. Di sini berapa? 2, 4. 3 mad badal, salah satu badal gitu aja ya. 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 Jadi di tashil al-ana 2 harokat, al-ana 4, al-ana. Ya, silahkan. Tapi Tetap ada nakal, Ustaz. Nggak dinakal ya, Ustaz? Tetap dinakal apa enggak, Oh Ustaz? iya, Nakal nggak? nakal. Ya, Alana. ini Alana. jangan lupa kalau ini selalu terjadi yang namanya apa di sini? Dikasih biru ya, dikasih biru di sini itu ini sebagai catatan. Ini selalu ada apa? Nakal. Nakal itu apa? Mindah. Ada sebenarnya bab di depan ya, tapi berhubung kita ketemu di sini, ya kita praktekkan dulu aja lah ya. Makanya menerangkan nakal nanti sebenarnya ada bab khusus ya. Baik, saya ulang ya. Alana 1 ya. Cara kedua, alana 4. Alana 6 harokat. Silakan Ustaz dipraktekkan. Saya coba ya. Silakan. Ye, monggo. Alana. 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 Ye, 2, 22, 24, 26 ya dengan tashil hamzah wasal. Dah ya, sementara seperti itu. Ya, bacaan mad badal pengecualian di kalimat al-ana. Ya, sampai sini ada pertanyaan monggo, Ustaz. Oh, ini jelas, Ustaz. Jelas ya, di sini ya, insyaallah ya. Untuk nakal itu apakah khusus? Gimana, Ustaz? Imam Waras itu apa ya? Imam Waras tuh banyak menakal ya, Ustaz? Ya, nanti bab nakal, makanya bab nakal khusus, pembicaraan khusus. Ustaz tanya Ustaz. Ye, monggo. Itu kan kalau kita baca kan biasa kan ada konsistensi. Bagaimana konsistensinya kita dengan baca satu yang wajah satu atau campur-campur atau gimana itu, Ustaz? Oh, ye. Ya, jadi kalau kita baca misalnya satu wajah bacaan, ya kita konsisten. Ya, pilihannya itu mad badal 2, ya sudah 2. Ya, tetapi kalau kita setoran ke guru, kemudian diperintahkan untuk menjamak wajah-wajah dari Imam Waras, maka harus mempersembahkan semua bacaan. Demikian. Oke, jadi nanti kalau ketemu guru misalnya baca dengan satu wajah, nah nanti juz berapa, ayo wajah yang kedua, ya juz berapa wajah yang lain ya. Atau kalau mau menjamak langsung, ada guru yang langsung satu setoran semua wajah, ya udah 7-7-nya harus dibaca. Apalagi nanti ketemu dengan wajah-wajah fatih, wajah-wajah taktil ya, nanti di bab berikutnya ya. Jadi konsistensi ada ya, di satu keadaan kita harus konsisten. Misalkan baca sendiri gitu kan, misalnya kita tilawah munfaridah ya, baca khusus sendiri ya satu wajah. Ustaz, silakan. Maaf, yang antara dengan yang nomor 2, ibdal hamzah wasol dengan 2 harakat serta kasar mad badal, dengan yang tahsil hamzah untuk yang wajah
pertama yang wajah Oke. 2 harakat itu agak bisa nyaru ya, hampir sama. Nyaru itu apa? Hampir sama. Artinya hampir sama kalau cara bacanya. Kalau misalnya kan 2 harakah itu yang nomor 2 harakah dan 2 harakah. Sementara Betul. kalau yang tahsil itu tahsil diikuti dengan 2 harakah wajah mad badal, itu juga ayunannya bisa seperti 2 harakah juga tuh. Ayunannya memang seperti 2 harakah, Saudara, karena alif dengan tashil itu kan mirip ya. Jadi tashil itu apa sih? Campur antara hamzah dengan alif atau hamzah males-malesan. Boleh dicontohin supaya kelihatan bedanya seperti gimana nggak? Soalnya saya takutnya nanti kalau saya membacakan jadi kelihatan sama, kedengarannya sama. Kalau nomor 2 paling gampang tadi saya lagi. Alana lurus. Alana alifnya jelas. A hamzahnya jelas, alifnya jelas. A itu kan hamzah. A ketika dipanjangkan A itu udah panjang kan? Alana. Nah, sedangkan kalau tashil alana begitu. Oke, ya, makasih. Bagus, pertanyaan bagus ya. Ini teliti nih, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Udah clear ini, mad badal? Masih ada pengecualian masalahnya ini. Ya, dan pengecualian berikutnya menarik juga ini. Clear ya, ini ada nanti di Faros ya. Di Faros ada al-ana khusus ya. Lanjut. Ya, pengecualian mad badal ya. Mad badal itu panjang ceritanya kalau di riwayat Faros ya. Nah, kalimat adanil ula ya, itu bacaan siapa itu? Hafaz. Ya, Hafiz dan juga yang semisal ya. Nah, kalau Imam Waris gimana? Nggak tahu, Ustaz. Tuh ada tulisannya tuh, tinggal baca tuh. Ya. Ketika wasal tanpa tiga. Mas seperti kolon yang lalu ya, Ustaz ya? Iya, ada mirip-miripnya. Gitu. Coba dibaca nomor 1, Ustaz. Ada lula. Ya, ketika wasol ada lula tanpa 3 wajah mad badal ini muqaddam ya, lebih utama ya. Ada lula, udah selesai. Nomor 1 selesai ya, tadi udah dipraktekkan juga ya. Lanjut nomor 2, bisa dengan 3 wajah mad badal. Ini gimana? Ini salah angka ini, nomor bawahnya ini. Ada mau 4 ya. Ada lula. Nah, 4. Ada lula. 6 harokat. Oh. Ya, jadi catatannya 1 ketika wasol dia tanpa 3 wajah mad badal ya, atau bisa dengan 3 wajah mad badal ya. Nah, sekarang kasus berikutnya ketika ibtida. Ketika ibtida. Sebentar, ini salah angka ini. Saya coba koreksi slide nomor 20. Ya. Jadi ada 2 bahasan ya, ada bahasan ketika wasol, ada bahasan ketika ibtida dari al-ula. Ya, al-ula. Nah, ketika wasol tadi sudah ya, ada lula tanpa mad badal, bisa juga dengan 3 wajah mad badal ya. Berikutnya ketika ibtida dari al-ula. Ada alula, lunya ya, bisa dengan 3 wajah mad badal. Alula, alula, alula. Nah, silakan Ustaz. Saya coba Ustaz. Iya, silakan. Alula, alula, alula. Nah, cara berikutnya adalah langsung aja lula.
Lula. Udah, lula. Di sini nggak ada badalnya Ustaz ya? Enggak pakai Nggak ada. badal-badalan. Nah, tak ada badal. Oke, langsung lula. Udah ya, gampang ya, gitu doang kok. Ini kalau yang waktu ibtida berarti sebelumnya berhentinya di Ada, nggih, betul. Oke. Dah clear ya? Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selesai mat badal. Ini apa ini berikutnya ini? Matlin. Matlin berhamzah. Banyak banget kaidahnya Ustaz ya. Ini jangan pusing dulu ya. Kita rehat dulu. Kaidahnya ya. Mulai panas, Ustaz. Kalau Kenapa subah mulai panas ya? sedikit loh. Kalau subah kayaknya sedikit. Nggih, subah sedikit ya. Bukan Cuma ganti sedikit. kata, sedikit. Ya, hanya kata-kata saja yang dirubah-rubah. Ya. Udah, kita rehat dulu ya. Diskusi dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu ya. Review-review dulu, babas malah beres. Terus matnya wajib sama jaiz 6 harokat, ya kan? Terus Hamzah koto. Setelah hamzah koto fathah, setelah hamzah koto dhamma itu setelah hamzah koto. ana, nggih, lafal ana ketemu dengan hamzah koto, yang fathah dhamma dibaca 6 harokat, yang kasroh dan ketemu huruf dibaca berapa? Tanpa alif. Sama dengan hafs ya. Nah, berikutnya mad badal. Apa mad badal? 3 wajah. 3 wajah, 2, 4, 6. Nah, pengecualiannya. Wih. Banyak lah, gitu aja ya. mau direview? Nggak apa-apa direview ya. Review, takut ada yang nyelip ya. Banyak lah ya. Pertama adalah ingat-ingat ya Al-Quran ya. Al-Quran itu ro-nya sehat bersukun, setelah itu hamzah ya, 2 harokat ya, mas'ulah dan seterusnya. Mat iwat ya, udah paham lah mat iwat ya. Terus ituni tuh ya, ituni sama dengan riwayat hafaz kan Ustaz? Nggih, sama dengan riwayat Tidak hafaz. dengan hamzah wafal sama dengan riwayat hafaz. Iya, sama dengan riwayat hafaz ya, gampang ya. Israel, nah ingat tuh malaikat Israel. Bani Israel. Dengan riwayat hafaz kan? Iyalah. Ada yang perhatian ya, masa ada malaikat Israel? Sama dengan riwayat hafaz gitu. Bani Israel, bukan malaikat ya. Israfil baru, Mikail baru ya. Ya ini bukan malaikat ya, Bani Israel. Ya itu dibaca qasar. Terus yu'akhidu ya, tu'akhidu dan derivasinya. Nah. Berikutnya lafadz al-an tadi ya. Al-an 313, total 7 ya. Pertama 6 harokat dulu hamzah wasalnya. Alana ya. Kemudian 2 harokat saja hamzah wasalnya. Alana ya. Alana. Dua-dua ya, nggak boleh ada salah satu badal. Cara ketiga adalah mentasil alana dengan salah satu badal. Dah, clear. Terus berikutnya apa? Adanil ula ya. Adanil ula waras dengan kolon sama ya. Adalula ya. Bedanya salah satu badal. Boleh ya Imam Waris salah satu badal. Adalula adalula 6. Tapi ketika ibtida alula dengan 3 wajah badal, mat badal ya, salah satu badal, boleh juga lula. Udah gampang ternyata kok, nggak susah ya. Alhamdulillah. Ustadz. Oke, lanjut. Tadi mau tanya Ustadz. Yang al-ana itu kan ada yang 2 harokat ya, ibdal 2 harokat. Itu sebabnya karena ada nakal itu jadi dibaca 2 harokat atau sebabnya apa Ustadz? Biasanya kan baca 6 harokat kan, ibdal 6 harokat dengan tashil. Ada tambahan yang ibdal 2 harokat itu penyebabnya karena ada nakal atau karena apa Ustaz? Pertama ibdal hamzah wasol dengan 6 harokat kan. Iya betul. Dia kan itu punya udah salah biasa. satu badal, ya kan?
karena setelahnya nanti harusnya aslinya itu al gitu kan. Nah, Iya. berikutnya betul karena ada nakal ya kan. Ketika nakal kan sukunya jadi hilang kan? Iya, iya. Ya lam sukunya lam jadi hilang. Maka kemudian hamzah di depannya badalnya itu menyesuaikan menjadi 2 harokat ya. Mad badalnya diakui sebagai qasr saja mad badal. Nah, kemudian cara ketiga tafsir. Ya betul karena ada peristiwa nakal ya sehingga hamzah mad lazimnya menjadi hilang. Oke, baik Ustaz, makasih. Yes. Lanjut, apalagi kira-kira yang unik-unik ini? Yang awam ini terutama ya. Kalau yang mendalam-mendalam udah luar biasa lah. Yang awam udah nangkep nggak ini yang baru belajar misalnya? Lafad ula ditaklil nggak Ustaz? Lafad ula yang mana Ustaz? Ditaklil. Ada nil ula tadi. Ula gitu. Oh ya, itu bisa taklil ya. Nanti bacaan bahasan fathah dan taklil babnya lain. Belum saya sampaikan, khawatir menambah beban. Oh gitu. Oh iya. Ya, sabar Ustaz ya, sabar. Iya, iya. Ya ini kalau mau kita baca nanti ada lula, nah gitu ya. Ini sudah dibocorin ya. Makanya tadi saya sampaikan ya, yang paling berat nanti itu, ini baru satu aturan main ya. Nanti ada gimana kalau 2 aturan main ketemu, jadi berkali lipat nanti hitung-hitungannya. Oh iya. Jadi ringan dulu ya. Ya, syukran. Sok nanti kasihan ini ya. Nakal juga tadi mau saya tunda, nggak mungkin ditunda ya. Bacaannya harus nakal gitu kan. Saya berusaha sepelan-pelan mungkin ini masalahnya ini. Sampai sini yang awam saya pengen berkomentar ya, jangan sampai terpancing sama yang canggih-canggih ini. Saya dipesan sama panitia Ustadz, hati-hati. Di situ ada orang canggih yang menyusup katanya gitu. Harus bisa menjaga ritme supaya yang awam jangan sampai berat dalam memahami gitu. Lanjut, ada Ustadzah yang ingin didiskusikan sebelum masuk ke matlin? Gampang ya insya Allah ya. Mad badal dengan pengecualiannya kasuistik aja masalahnya ya. Kemudian baru basmah dan mat. Lanjut ya, matlin. Apa sih matlin? Ada yang tahu matlin itu apa? Bacaan lin yang diwakaf. Bacaan lin yang diwakaf. Ini kadang kita itu mendefinisikan sesuatu itu nggak jelas gitu ya. Bahasa sendiri loh. Dan memang perdebatan matlin itu panjang Ustaz ya. Saya pengen membahas itu nanti di malam hari ya, riwayat Hafs ya, Thorik Satubia itu lin itu banyak orang yang saya juga pernah berdebat dengan para guru-guru besar ya ketika saya sajikan coba matlin itu 246 kan gitu kan kalau wakaf kan. Nah, ketika 2 itu ada matnya atau enggak sih? Khauf itu kan enggak ada matnya, itu kan lin aja, bukan matlin gitu. Nah, berarti itu sebenarnya 1 harokat bukan 2 harokat. Wah, dunia persilatan. Ya, jadi singkat cerita itu hiburan aja ya, hiburan supaya kita nyantai ya, jangan sampai tegang ya. Nah, matlin berhamzah, makanya di sini ada bab khusus matlin berhamzah. Ya. Nah, Imam Waras membaca dengan 4 dan 6 harokat. Ya. Kalau Imam Hafs bacanya gimana? Minimal 4. Kalau hamzah. Minimal 4. Itu ketika wakaf Ustaz nggih? Ketika wakaf dan itu terakhirnya hamzah. Nggih, kalau dia enggak wakaf? Enggak panjang. Jadi bacaan lin panjang. Berarti bacaan lin ketika enggak wakaf dia 2 harokat apa panjang. 1 harokat hukumnya? Enggak panjang, syai'un gitu aja kan? Nggih, syai'un itu termasuk 2 harokat apa 1 harokat? 1 harokat. Alhamdulillah. Dibaca qasar ya Ustaz. Iya, qasar. Qasar itu 1 harokat apa 2 harokat? Qasar ini qasar tanpa. Di sini qasar maksudnya tanpa mat.
Ya, jadi memang perdebatannya panjang itu ceritanya ya. Ala kulihal itu diskusi nanti di kesempatan yang lain ya sebagai hiburan ya. Ala kulihal kita masuk sekarang matlin berhamzah. Ya, jadi di sini Imam Waras ya membaca matlin di sini ya. Ketika ketemu dengan hamzah langsung dibaca 4 dan 6 harokat. Walaupun tidak diwakaf, Ustazah. Ini penting ini. Ya, walaupun tidak diwakaf. Contohnya apa? Ya itu tuh. Ya, syau'ah itu kan. Syau'ah itu 4 harokat. Ya, kahai'atit tuh, kahai'atit toir ya. Kahai'atit toir dan seterusnya itu ya. Yai asu gitu ya. 4 harokat. Yai as. Yai as. Yai. Ya, alifnya di situ ini saya lupa belum ngasih harokat ya. Jadi alif di situ nggak dibaca ya. Yai as. Yai as. Yang panjang ya. Ya, yang panjang linnya ya. Lin huruf lin. Yai as. Gitu. Udah ya? As. Ya. Udah kira-kira nangkep ini ya, kaidah 4 ini walaupun kita membahasnya dengan tidak serius. Ya, paham. Baca 4 dan 6 dalam keadaan wasal maupun wakaf. Enggak. Jadi nggak ada bacaan 2 harokat atau bacaan qasr tanpa mat, nggak ada dalam riwayat siapa? Imam Warsh. Ini kayaknya bahas begini lebih enak ya, lebih masuk ya. Ini kenapa dibilangnya matlin berhamzah ya? Kenapa ada berhamzah? Ya, karena ada lin yang tidak ada hamzah, Ustaz. Khauf itu. Ya, min ju'i wa amanu min khauf, itu kan nggak ada hamzah. Jadi 4 dan 6 itu cuma kalau berhamzah aja ya hukum. Betul, Ustazah, pinter, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, bagus, sambil diskusi aja ini biar enak bahasnya ya. Iya, Tat, paham, Tat. Udah, lanjut berarti kalau paham. Lanjut, Tat. Praktekkan dulu dong. Syai, sau'ah, kaiha, kahai'ah dengan yai'as. Silakan, Ustaz. Syai. Dalam kondisi wakaf ya, Ustaz, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, diwakafkan dalam rangka praktek perkata ya. Silakan. Sau'ah. Okay. Syai'ah. 4 kemudian 6 Ustaz nggih? 4 dulu kemudian 6. Ulang dari syai. 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 Sau'ah. Sau'ah. Kahai'ah. Kahai'ah. Yai'as. Yai'as. Dah, clear, beres. Alhamdulillah. Loh, kok ada pengecualian? Oh. Ya. Ada pengecualian matlin. Ya. Jadi mau ila, walaupun ada hamzahnya, di sini tidak boleh ada 4 dan 6. Mau. Berarti dibaca berapa harokat? Dibaca qasr 1 ya, walaupun ada yang protes ya, 2 itu. Ya, dibaca pendek aja lah, 1 kita ngakuinnya ya. Mau ila. Coba praktekkan silakan. Mau ila. Gampang, Ustaz. Oke, lanjut, gampang ya. Enggak apa-apa, yang gampang-gampang harus dipraktekkan juga biar merefreshkan otak ya. Lanjut, lafat al-mau'udah ya. Oh, 3 wajah. Mat badalnya ya, mat badalnya. Jadi maunya itu matlin kan? Mau kan, itu kan huruf lin. Ini sebenarnya bukan matlin ya. Pengecualian bacaan lin berhamzah harus. Mau udah. Yang pertama 2, 4, 6 berarti kan. Mau ya. udah. Silakan mau praktek sudah. Udah. Mau udah. Ya. Maunya tidak ngikutin 4 dan 6 yang kaidah usulnya ya. Lanjut, sau'atuhuma atau sau'atihima. Silakan. Dibaca pada 2 wajah ternyata. Ayo silakan. Ya.
pendek yang apa? Sawatihima ya. Nggih. Ini dibaca pendek. Sawatihima. 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 Yang Ini kedua? dibaca tawasud. Ini dibaca tawasud dan mad badal dibaca tawasud. Sawatihima. Nggih, 4 saja ya. Ustaz mau tanya, itu koser Silakan. dalam riwayat waris itu kok ada 1 sih? Perasaan saya belajar dulu koser tuh 2 gitu. Nggih ya. Sama riwayat kolon kemarin juga gitu tuh. Ada yang nanya, Ustaz, koser kok cuma 1. Tadi Ustaz ya. Jadi koser dalam mau ila mau itu sebenarnya dihukumi 2 harokat. 2 harokat seperti matobi gitu? Nggih ya. Itu gimana? Mau loh. Mau gitu. Makanya sebagian ulama menyebut di sini ada matma. Pernah dengar Ustaz matma? Pernah dengar tapi belum belajar. Nggih, matma itu mat yang tidak sampai 2 harokat. Namanya mat minimal kan 2 harokat ya kan? Nah ini ada mat yang tidak sampai 2 harokat ya, namanya madun ma ya. Kaunan ma itu kan hampir-hampir ya, nggak jelas gitu. Jadi 1,3 apa 1,5 gitu. Ya, jadi mau. Nah, di situ kalau kita pendek apa? Wawunya kita tegaskan kan? Mawaila harusnya kan gitu kan? Mau. Nah, di situ ada mau, ada lin, ada keperhatian seret menjadi 1, sekian lah gitu. Sehingga koser itu 1 koma sebenarnya, bukan 1 beneran gitu. Aslinya kalau kita mau rinci lagi. Dah, clear sedang ya? Nggih. Nah, apalagi yang ditanyakan? Ini supaya ini kita pakai oret-oretan ya, supaya kalimat mau udah ini bisa clear. Nggih. Al mau udah. Maaf. Kok nggak mau nulis? Oh, baru mau. Sebentar, ini Hamzah ini tanda baca. Ini, tulisannya begini betul? Al-Maudah. Ya, gini ya. Nggih. Nah, tadi kita bacanya dengan apa tadi? 2 wajah ya. Lin dibaca pendek, mat badal 3 wajah. Jadi ini pertemuan antara mat lin. Di sini mat lin kan, mau. Mat lin ketemu hamzah ya kan? Sebentar, ini kita pakai yang hijau. Nah, ini lin. Lin ketemu dengan hamzah. Ya. Nah, sedangkan u sendiri, mat apa di sini u-nya sendiri nih? Badal. Oke, di sini badal. Nah, ya. Jadi ada lin, ada badal. Oke. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah lin dibaca pendek, mat bisa 3. Kalau dibaca pendek itu maksudnya apa? Koser. Koser itu maksudnya adalah 2 harokat. Atau kita tadi sepakat apa? 1 koma. 1 koma. Ya udah, ini dalam rangka memudahkan ya, 1 koma gitu. Oke, dibaca pendek itu segini. Mat badalnya boleh berapa? 246. Oke, 3 cara. Ya. Saya naikin sedikit. Ya, 2 atau 4 atau 6. Mau 2 harokat. Mau udah. Mau udah. Mau udah. Nah, clear ya? Nah, cara kedua.
Cara keduanya, linnya dibaca tawasud. Padahal kaidah utamanya lin itu apa? Ketemu hamzah. Dua. Halo. Koser. Koser. Lin ketemu hamzah itu 46, Ustazah. Lah tadi mau udah. Enggak. Kaidah usulnya. Oh, kaidah usul. Kalau ini kan pengecualian. Kalau hafaz kan 4. Kalau ketemu hamzah kan 4. Kalau wakof. Oh iya, Ding. Wakof. Ya, ini kaidahnya usulnya nih. 46, Ding. 46, Deng. Ya. Oke, clear ya ini ya. Clear. Nah, pengecualiannya kenapa ada pengecualian? Karena nggak ngikutin kaidah utamanya. Ya. Kenapa pengecualian? Karena tidak mengikuti kaidah utama. Clear sampai sini? Clear. Nah, kaidah utamanya 46. Malah dibaca berapa? 24. Koser sama kalau mau pakai 2 ya. Ini kalau saya mau pakai maaf. Ini enggak apa-apa sih. Baik, ya 246. Nah, cara kedua. Kita naikin lagi. Cara keduanya adalah linnya berapa linnya? Cara kedua tawasud tadi ya? Nggih, 4 ya. Kemudian ini 3 cara atau boleh enggak 3 caranya? Tawasud kan tadi ya? Cara kedua kan? Nggih, cara kedua adalah tawasud. Ya berarti di sini hanya boleh berapa? 4. Hanya boleh 4 saja. Nah, ini. Ya, cara pertama ini. Cara kedua ini. Nah, clear sampai sini? Iya. Udah, gampang ya. Kalau ada begini mah gampang ya. Kalau yang bahasa Arab itu yang katanya bendera putih berkibar. Oh, yang riwayat Subah ya? Tadi malam kan riwayat Subah ya? Riwayat pakai bahasa nih. Iya, ada slide juga insya Allah. Clear sekarang ya. Kita lanjut lompat ke bab berikutnya. Mudah-mudahan cukup waktu. Bab silah. Silah apa? Silah wasal. Silah ada mim jamak sama hak kinayah. Terakhir kita bab silah nggih. Ini pas pertemuan hari ini 25. Alhamdulillah. Baik, masuk sekarang bab silah. Apa itu silah? Ada yang tahu silah? Wasal. Ya, wasol ya, menyambung. Ya, lawan dari menyambung adalah memutus. Nah, di dalam istilah qiraat ada silah itu 2, ada silah mim jamak, ada silah hak kinayah. Ya. Jadi ketika ada istilah silah mim jamak berarti mim jamak dari kalimat anta antuma antum. Nah, tumnya itu kita kan taunya antum. Tiba-tiba nanti ada bacaan antumu. Nah, antumul fuqara itu kan silah tuh. Ya. Itu namanya silah. Mengaktifkan harokat dhammah di mim jamak. Ini bahasa paling sederhananya ya, bahasa ngobrol ya. Sampai di sini difahami bab silah ini, silah mim jamak? Ya. Nggih. Alaihim menjadi apa? Alaihimu. 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 Iya, tadi alaihimu tadi. Alaihimu. Nggih, ya, alaihim menjadi alaihimu ya. Nah, gimana Imam Waris menghadapi silah mim jamak? Beliau hanya mengaktifkan silah mim jamak kalau ketemu hamzah kotok. Ini kaidahnya. Ya. Imam Waris mengaktifkan silah mim jamak kapan? Ketika bertemu dengan hamzah kotok. Hanya itu saja ya. Kalau ketemu hamzah kotok jadi panjang. Kalau panjang berarti jadi mat apa di sini? Panjang.
Jadi jais. Mad jais Munfasil. munfasil. Alaihimu a'angdartahum ya. Jadi kita bahas mim jamaknya dulu. Ya, alaihimu a'angdartahum ya. Jadi setiap ketemu mim jamak ya, maka mimnya menjadi aktif gara-gara ketemu Pak Hamzah. Menjadi mad jais 6 harokat. Itu saja bab silah. Nggak ada yang lain, gampang. Ini bab silah mim jamak. Untuk Imam Waras. Ulang di Ustaz, Ya. ulang Ustaz. Kita pakai coret-coretan ya. Silah mim jamak. Baik, jadi mim jamak itu ketika kita ketemu dengan antum. Hum ya. Ya, hum. Apalagi? Kum. Apalagi? Ya huma, hum, anta, antuma, antum, anta, antuma, antun, ana, nahnu. Udah ya? Afrifan. Ya kan ngajarin orang awam harus begitu. Ya. Kaki, kum. Udah ya, jadi mim jamak ini dia aktif kadang. Ya. Kadang sukun, kadang apa? Domah. Kadang sukun, kadang domah. Kadang sukun, kadang domah. Nah, Imam Waras hanya akan mengaktifkan domah kalau ketemu apa? Hamzah kotok. Hamzah kotok ini. Ya. Kalau nggak ketemu Hamzah kotok, sama dengan yang lain. Sukun. Sama dengan hafs. Sukun. Ya, dia sukun mim jamak. Dah, clear Ustaz semua? Silah Ya, mim jamak paling gampang ini. Alhamdulillah. Clear ya? Ya, clear. Kita praktekkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu namanya apa? Itu sukun mim jamak. Ya. Karena depannya bukan hamzah kotok. Karena depannya bukan hamzah kotok. Bagus ya. Berarti sama dengan siapa? Imam Hafs. Nggak ada masalah. Ya. Ada beda itu ketika ketemu dengan hamzah. Alaihimu a'angdartahum. Ini kita bahas A-nya dulu ya. Nanti a'angdartahum dibaca apa nanti. Alaihimu a'angdartahum. Nah. Namanya apa itu? Munfasil. Majais munfasil. Silah mim jamak ketemu hamzah menjadi apa? Mad jais munfasil 6 harokat. Nah, udah bisa itu, udah pinter alhamdulillah. Ya, bab silah mim jamak beres. Alhamdulillah, dah. Lanjut, silah hak kinayah. Apa coba dibaca Ustaz? Hak kinayah hak sukun kan ya? Sama seperti hak hafs. Kinayah. Ya, hak kinayah sama seperti hafs. Kecuali beberapa lafaz. Ya. Apa saja? Kita lihat di sini. Apa ya? Pengecualian silah hak kinayah. Hak kinayah hak domir ya Ustaz, lupa. Hak domir. Oh, hak sukun sih hak domir. Nah, arjih wa akhoh. Dulu kan kita gitu kalau Imam Hafs kan? Iya. Nah, Imam Waras bacanya apa? Arjihi 2 harokat. Ya, arjih itu Imam Hafs. Kalau Imam Waras, arjihi, hi-nya jadi kasroh ditambah silah seperti ada ya mati di situ. Sama dengan wayat taqhi. Nah, Imam Waras baca wayat taqihi. Wayat taqhi ya untuk Imam Hafs kan. Nah, Imam Waras baca wayat taqihi, ada silah. Haknya kasroh disertai silah. Fa'alqih. Imam Hafs baca apa?
Fa'alqihi kalau ketemu hamzah menjadi isba. Wa ma'angsanihi alaihillah. Alaihullah untuk Imam Hafs. Imam Waris baca apa? Alaihillah. Alaihillah. Ya. Terakhir. Fihi muhana. Imam Hafs baca apa? Fihi. Hak domir dibaca pendek. Fihi. Fihi muhana. Nah, justru Imam Hafs yang nggak konsisten nyalain orang. Ya, Imam Hafs membaca fihi muhana, hinya malah panjang. Iya. Ya, itu pengecualian di Imam Hafs. Nah, adapun Imam Waras malah enggak. Fihi muhana begitu. Udah beres, hak kinayah selesai, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Enggak, ini gampang ya, ini tinggal dilafatkan aja, tiup-tiup, beres. Nah, terakhir ternyata penutup. Ya, muliakan Anda di dunia, niscaya akan memuliakan Anda di akhirat kelak. Baik. Kita sudah berapa jam ini? Sudah lewat 3 menit. Oh iya, ya. Sudah lewat 3 menit ya. Jadi itu bab hari pertama yang bisa kita sampaikan ya di kesempatan hari ini. Baik ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita akhiri. Pertanyaan juga nggak dijawab ya, waktunya udah habis. Ya, sampai jumpa lagi ya di hari berikutnya. Siapkan mental dan spiritual supaya bisa mengenyam hal-hal yang lebih luar biasa dalam bacaan riwayat Warsy ya. Insyaallah taala mudah-mudahan kita semua dikumpulkan menjadi ahlul Quran, Allah khasatuh bersama dengan para ahlul Quran yang terdahulu ya, di antaranya al-imam yang kita hargai hormati ya, yang mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu dengan Imam Warsy. Oh, ternyata betul beliau kulitnya putih gitu ya. Mudah-mudahan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.